Jadi banyak yang tidak tahu kenapa Satoshi Nakamoto itu menciptakan Bitcoin. Yang pertama itu adalah menghancurkan sistem moneter. Kenapa dia ingin menghancurkan sistem moneter? Karena sistem moneter ini adalah sistem berbasis hutang, sistem yang riba. Bayangkan uang kalian, misalkan kalian menabung saja tidak investasi, uang kalian akan tergerus. Sistem moneter, ketika negara memiliki yang namanya power currency seperti dolar, itu backingannya apa? Itu backingannya cuman militer. Misalkan militer mereka kuat, uang mereka juga kuat. Misalkan ekonomi mereka kuat, uang mereka juga kuat. Tapi uang itu ketika di tahun 1971, jadi dulu itu uang itu di-peg 1 banding 1 dengan emas. Sekarang tidak lagi. Emas itu menjadi emas standar. Jadi emas adalah emas, uang adalah uang. Jadi terserah bank, entah dia cetak berapapun itu terserah dia. Kalau kalian tahu, uang itu trennya turun terus. Maksudnya apa? Ketika kalian beli bakso di tahun 1980-an, itu harganya berapa? Kalian tanya ke orang tua kalian, berapa harga bakso di zaman itu? Bandingkan dengan zaman sekarang, bakso itu sudah menembus 12.000 sampai 15.000, bahkan ada 25.000. Jadi itu sudah berapa kali lipat dibandingkan zaman dulu. Jadi uang itu tidak ada yang namanya fundamentalnya, uang itu tidak ada namanya nilainya, uang itu tidak ada namanya value-nya. Uang itu hanyalah kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah. Tapi kepercayaan itu supaya kuat itu di-backing oleh militer yang kuat. Jadi Satoshi Nakamoto menciptakan Bitcoin itu menghindari yang namanya percetakan, yang pertama. Yang kedua itu menghindari yang namanya inflasi. Makanya Bitcoin itu hanya 21 juta. Supaya apa? Supaya tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Itu sudah fix 21 juta. Dan juga inflasi terhadap Bitcoin itu terus menurun. Nah, sedangkan fiat money inflasinya terus menaik. Jadi tren dari fiat money ya, itu naik terus inflasinya. Sedangkan Bitcoin inflasinya turun. Karena apa? Karena supply-nya sangat sedikit. Dan itu direbutkan banyak orang, dan orang juga ingin memiliki Bitcoin. Yang kedua adalah menyimpan kekayaan individu. Jadi tidak ada aset yang kita bisa menyimpannya dengan sistem informasi. Maksudnya apa? Misalkan kita memiliki emas yang banyak, di mana kita menyimpan emas tersebut? Jawabannya supaya aman emas tersebut kita simpan yang namanya di berangkas. Tapi di berangkas itu harus ada penjagaan yang ketat, harus ada polisi, harus ada penjagaan yang sangat ketat supaya orang tidak bisa membobol berangkas tersebut. Contohnya saham itu bisa dicetak, perusahaan itu bisa cetak saham. Misalkan perusahaan itu memiliki saham misalkan 1 juta lembar, dia bisa cetak 1 juta lagi, 1 juta lembar. Untuk apa? Untuk bisa di red issue lagi, disebar lagi sahamnya. Nah, sedangkan Bitcoin ini tidak bisa. Bitcoin ini sistemnya informasi. Maksudnya apa? Ketika kalian memiliki Bitcoin dan kalian taruh di safe custody kalian, di dompet kalian, kalian hanya mengingat yang namanya private key. Misalkan kalian memiliki 1 Bitcoin, apa yang kalian harus simpan dari Bitcoin tersebut? Jawabannya Bitcoinnya tidak disimpan. Yang disimpan itu adalah informasinya, yaitu adalah seed free atau passwordnya. Jadi kalian itu tidak memiliki apa-apa, kalian tidak memegang yang namanya code wallet kalian tidak memegang yang namanya Bitcoin kalian. Kalian di situ disuruh mengingat 12 sampai 24 kata. Jadi sistem Bitcoin ini disuruh kita supaya kita mengingat informasinya. Misalkan kalian ingat informasinya, Bitcoinnya itu tidak hilang. Yang terakhirnya adalah kebebasan. Kebebasan di sini adalah kebebasan finansial. Jadi Bitcoin itu kan terus naik, supply-nya fix 21 juta dan inflasinya terus turun. Ketika aset itu naik terus harganya dan direbutkan banyak orang. Misalkan kita memilikinya di awal, kita diuntungkan karena kita mainnya pertama. Disitulah kebebasan finansial tersebut. Karena apa? Ketika aset itu naik dan kita beli di awal, kita mendapatkan keuntungan. Bukan hanya keuntungan, tapi kita mendapatkan yang namanya kebebasan terhadap finansial. Kita tidak memikirkan lagi terhadap inflasi. Kita tidak lagi memikirkan apakah ini dicetak atau tidak. Apakah ini bisa diotak-atik? Apakah ini bisa dikorupsi? Jawabannya tidak. Ketika kalian memiliki Bitcoin di tahun 2010, 2011, 2012, kalian sedang merasakan hasilnya. Karena apa?
Ketika kalian beli waktu itu sangat murah dan sekarang harganya sangat tinggi, apapun barang yang kalian lihat sekarang itu terasa murah. Karena apa? Karena Bitcoinnya semakin mahal, barang-barang yang kalian lihat itu semakin turun. Karena uang itu trennya turun karena inflasi, sedangkan Bitcoin itu naik. Misalkan dulu kalian membeli Bitcoin harga murah dan kalian melihat barang-barang sekarang itu terasa murah. Karena apa? Karena kalian membeli Bitcoinnya murah dan Bitcoin sekarang itu mahal. Oleh karena itu, kalian membeli Bitcoin di awal itu sama saja kalian membebaskan finansial kalian. Kalian memberikan kebebasan terhadap diri kalian sendiri. Jadi intinya Bitcoin itu bukan hanya aset biasa. Bitcoin itu adalah penentangan terhadap sistem moneter. Bitcoin itu menyimpan kekayaan individu dan kita pegang sendiri kekayaan kita tanpa ada kontrol manapun. Tidak ada kontrol pemerintah, tidak ada kontrol bank sentral. Dan Bitcoin itu adalah kebebasan finansial untuk kalian yang percaya, untuk kalian yang membeli sekarang dan percaya Bitcoin di masa depan itu akan terus naik harganya.